Kalau dilihat dari bentuknya, emang mirip dengan soto. Kalau di kota Batik Pekalongan, ini namanya tauto. Sajian yang memadukan dua budaya, yaitu Tionghoa dengan bumbu rempah khas Indonesia. Pokoknya wajib kalian coba. Fems, tauto berasal dari bahasa Hokkien caudo. Lambat laun berubah menjadi sauto, dan sekarang soto, istilah yang paling umum kita kenal. Nama tauto juga singkatan dari tauco dan soto. Karena kuliner ini emang soto yang dicampur dengan bumbu tauco, Fems. Biar gampang sih, orang menyebutnya dengan soto Pekalongan. Kedai soto Pekalongan yang legendaris ada di Jalan Trate Klego, Fems. Cus, merapat! Dalam semangkuk tauco berisi bihun, daging, dan jeroan. Dibumbui dengan garam, kecap, juga tambahan daun seledri. Sentuhan terakhir, guyur dengan kuah merah yang khas, berbahan air kaldu dan rempah yang dimasak sebelumnya. Yakin deh, warna merah merona tauco juga aromanya dijamin menggugah selera makan. Kuah tauco bisa disajikan dengan dua cara, Fems. Mau dicampur atau dipisah dengan dagingnya. Tauco paling enak disantap dengan tempe mendoan atau tempe goreng. Biar kenyang, jangan lupa pakai nasi atau ketupat. Pokoknya tinggal pilih sesuai selera kalian aja. Harga semangkuk tauco nggak sampai 20.000, Fems. Dengan harga yang terjangkau, sebanding loh dengan kepuasan yang dirasakan. Apalagi kalau lihat warungnya yang rame gini. Percaya dong kalau rasa tauconya endes, Fems. Hihihi. Selain soto, sate juga jadi makanan khas yang Indonesia banget. Tapi lain daerah lain pula satenya, Fems. Dari Sumatera Barat ada sate Padang. Emang gak harus jauh-jauh ke Sumbar, soalnya penjual sate Padang juga udah tersebar ke seluruh Indonesia. Ada dua jenis sate yang dikenal di ranah Minang, berdasarkan jenis kuah kentalnya, Fems. Kuah warna kuning dikenal berasal dari Bukit Tinggi, sedangkan yang berkuah merah dari Kota Pariaman. Sampai matang. Tinggal dipanggang deh satenya, sambil diolesi dengan minyak goreng, supaya tidak cepat kering, gak mudah hangus, dan aromanya lebih wangi. Cukup panggang sampai aromanya harum, Fems. Karena daging sudah direbus sebelumnya, jadi proses memanggangnya gak butuh waktu lama. Jangan sampai gosong ya, soalnya daging yang gosong mengandung senyawa karsinogen yang dapat memicu penyakit kanker, Fems. Rasa sate Padang dari Pariaman ini hampir sama kok, Fems. Yang membedakan cuma warna bumbunya aja. For your info, Fems, dalam 100 gram sate Padang berbahan utama daging sapi mengandung 161 kalori, 38% lemak, 17% karbohidrat, dan 45% protein. Kalau ditambah ketupat, jumlah kalori dan karbohidrat juga ikutan bertambah ya, Fems. Kalau biasanya kita mengenal lemang berbahan utama beras ketan yang dimasak dalam bambu, di Desa Betisan, Sukomerto, Kabupaten Temanggung, lemang menggunakan daging bebek, Fems.
Potongan daging bebek dilumuri dengan bumbu kuning berasal dari kunyit, bawang, dan serai. Bisa gunakan bumbu dengan takaran yang melimpah ya, supaya bau amis bebeknya hilang. Setelah bumbu merata, kemudian bebek dimasukkan ke dalam bambu. Biasanya warga desa Betisan menggunakan bambu Jawa, fams. Meski ukurannya tidak terlalu besar, tapi memiliki kadar air yang cukup tinggi. Jadi, bambu nggak cepat rusak saat dibakar. Proses pembakaran dalam bambu ini butuh waktu sekitar 1 jam, fams. Kalau sudah matang, ditandai dengan air yang keluar dari dalam bambu. Lemang bebek dikenal sebagai makanan khas desa Betisan. Biasa disajikan saat ada tamu yang berkunjung. Oh iya, daging bebek menjadi sumber protein yang baik untuk pertumbuhan sel-sel otot dan jaringan organ tubuh loh. Kandungan zat besinya yang tinggi katanya dapat memenuhi 50% kebutuhan zat besi harian loh. Pecinta kuliner berbahan utama ikan pasti bisa masak sajian ini di rumah. Kerapu saus kecap bawang putih. Bahannya gampang. Ada daun bawang, bawang putih, jahe, kecap asin, dan minyak wijen. Cara mengolahnya, ikan kerapu dikukus terlebih dahulu ya. Nggak perlu dihaluskan, bumbu cukup diiris tipis aja. Kemudian siram dengan minyak panas deh. Untuk kuah tambahannya, panaskan kecap asin, terus siram air deh, fams. Gampang banget kan, fams, mengolahnya? Sehat lagi, karena ikan matang dengan cara dikukus. Belum lagi ada tambahan beberapa rempah. Masak ikan kerapunya sih gampang, tapi ikan kerapu cukup sulit didapatkan. Apalagi kalau kita nggak tinggal di daerah yang dekat dengan laut. Soalnya ikan kerapu dikenal sebagai jenis ikan laut yang hidup di sekitar karang. Ikan kerapu memiliki nilai jual tinggi karena rasanya enak dengan tekstur daging yang kenyal. Harga per kilogramnya bisa mencapai ratusan ribu rupiah loh, fams. Tapi tenang, sekarang ikan kerapu bahkan bisa hidup di gunung loh. Proses budidayanya melalui sedikit rekayasa nih, fams. Awalnya dirintis sebuah perusahaan aquaculture di daerah Kaliurang, Yogyakarta. Untuk membudidayakan ikan kerapu di lereng Gunung Merapi ini dikembangkan air laut buatan. Soalnya untuk kerapu bisa hidup dengan parameter air yang harus disesuaikan dengan kehidupan kerapu di habitat aslinya. Air laut hasil rekayasa ini dibuat dari larutan senyawa mineral dan bakteri probiotik. Bahan mineral dimasukkan satu persatu, fams. Terus aduk sampai larut di dalam air. Kalau sudah rata, tuang ke wadah yang lebih besar. Buat juga mineral lainnya ya. Terakhir, tambahkan bakteri probiotik atau sejenis bakteri untuk menghisupkan ikan kerapu. Semua larutan mineral dan bakteri tinggal dituang ke dalam air. Sebelum dimasukkan bibit ikan kerapunya, ukur parameter air agar pas dan sesuai. Kadar pH air kolam ini harus sekitar 7,5. Kolam budidaya ikan kerapu dibagi menjadi 4, fams. Kolam 1 berisi benih ikan kerapu, sedangkan 3 kolam lainnya pembesaran yang disesuaikan dengan usia kerapu. Ikan kerapu baru bisa dipanen setelah berusia 6 bulan. Ikan kerapu diberi pakan pelet sesuai usianya. Untuk yang berusia 1-3 bulan diberi makan 3-4 kali sehari. Kalau usianya sudah lebih dari 3 bulan, cukup diberi makan 2 kali sehari aja ya. Ikan kerapu memiliki kandungan asam aming, vitamin B kompleks, dan selenium yang berfungsi sebagai pembentuk jaringan, meningkatkan imunitas, serta merawat sistem pencernaan, fams. Dari Aceh ada kue tradisional berbahan utama singkong untuk teman ngopi atau ngeteh. Namanya kue ade, fams. Cus, kita lihat proses pembuatannya, fams. Singkong yang telah dikupas kulitnya dicuci sampai bersih ya, fams. Kemudian masukkan ke dalam mesin giling. Lanjut, saring adonan singkong. Lakukan beberapa kali penyaringan agar kandungan air pada singkong benar-benar habis ya. Berikutnya, parut kelapa dan ambil santannya. Tinggal kita buat deh adonan kuenya, fams. Masukkan gula pasir dan singkong. Supaya gula pasirnya hancur, sebaiknya aduk terlebih dahulu bersama telur, garam, dan vanili hingga berbuih. Baru deh aduk bersama adonan singkong. Proses ini sangat menentukan kue saat matang nanti. So, harus hati-hati ya, jangan sampai salah.
Baru deh adonan kue dicampur dengan santan. Lalu tuang adonan ke dalam loyang yang sudah diolesi minyak agar tidak lengket. Panggang dalam oven bersuhu 350 derajat Celcius selama 1 jam, fams. Dulu sih kue ade hanya dapat dicicipi saat bulan Ramadan atau saat pesta pernikahan saja. Bahkan hanya dapat dijumpai di daerah Pidijaya, sekitar 2,5 jam perjalanan dari Banda Aceh. Sejak tahun 2005, kue ade mulai mudah dijumpai. Soalnya banyak dijual di toko kue kota Banda Aceh sebagai oleh-oleh, fams. Karena dibuat tanpa bahan pengawet, kue ade hanya bisa bertahan maksimal 3 hari aja ya, fams. Menikmati kue ade ditemani segelas sanger atau kopi susu khas Aceh, udah paling juara deh, fams. Kuliner dari Tanah Minang sih nggak usah diragukan lagi kenikmatannya. Sesekali kita icip salah satu camilan khasnya yuk. Dikenal dengan nama kue pinyaram pisang. Pinyaram ini hampir mirip seperti roti goreng, fams. Bedanya pinyaram ini menggunakan tepung beras, fams. Sebenarnya pinyaram ada 2 varian. Pinyaram putih yang terbuat dari tepung beras putih dan pinyaram hitam yang terbuat dari tepung beras hitam. Uniknya di Solok, pinyaramnya justru menggunakan pisang yang dikenal dengan nama pinyaram pisang. Membuat pinyaram pisang paling bagus pakai pisang batu yang mau matang, jadi nggak bakalan lembek saat dimasak nanti. Selain tepung beras, siapkan juga gula merah dan daun pandan ya. Kita buat dulu isian pinyaram dari pisang, fams. Cairkan gula merah dengan air secukupnya. Beri daun pandan supaya aromanya harum. Tambahkan kelapa parut dan aduk hingga rata. Untuk membuat adonan pinyaram, panaskan santan. Masukkan deh pisang batu yang telah dikupas. Masak bersama santan hingga mendidih dan pisang menjadi empuk. Terakhir, masukkan tepung beras sedikit demi sedikit. Aduk sampai adonannya kalis ya, fams. Beri sedikit garam ya. Baru deh masukkan tepung sedikit demi sedikit sambil pisang ditekan-tekan hingga halus. Aduk hingga menjadi adonan yang kalis. Selanjutnya, pipihkan adonan di atas daun pisang. Kemudian letakkan adonan dan ratakan. Bungkus dengan daun pisang. Yang bikin unik dari pinyaram pisang adalah cara masaknya, fams. Soalnya pinyaram digoreng langsung dengan daun pisang. Katanya sih, biar aroma daun pisangnya makin meresap sempurna. Setelah setengah matang, buka daun pisang. Angkat daunnya saja ya, biarkan pinyaram pisang sampai matang. Kalau warnanya sudah berubah kecoklatan, tandanya si manis pinyaram siap diangkat. Bungkus kembali dengan daun pisang untuk menghilangkan minyaknya, fams. Pinyaram pisang memiliki bentuk yang cukup besar, sehingga harus dipotong dulu kalau mau disajikan. Pinyaram dari tepung beras yang biasa disebut sebagai kue cucur dari Padang. Kalau pinyaram dengan isian pisang ini menjadi ciri khas dari kota Solok, karena tidak ditemukan di tempat lain. Kayaknya sih pisang jadi menu dessert favorit di kota Solok ini. Ini dia kolak pisang Bagalintin. Eits, kolak ini berbeda loh dari kolak pisang pada umumnya. Meski rasanya sama-sama manis, kolak pisang Bagalintin memiliki warna seperti gula merah dan dimakan dengan ketan. Bahan untuk membuatnya terdiri dari buah pisang, gula merah, kacang tanah, sangrai, dan jangan lupa beras ketan. Kita buat ketan dulu dengan cara dikukus ya. Sambil menunggu ketan masak, kita buat kolaknya deh. Pisang kupas dibuat utuh tanpa dipotong, fams. Terus cairkan gula merah dan masukkan pisang. Yang membedakan kolak Bagalintin dengan kolak lainnya, adanya penggunaan kacang sangrai yang memberi aroma khas. Setelah mendidih, jangan lupa tambahkan santan. Aduk hingga warnanya berubah menjadi kecoklatan. Beres deh. Kalau ketan sudah matang, beri santan supaya rasanya lebih gurih. Kolak pisang Bagalintin biasa dibuat saat ada acara adat Batagak Rumah Gadang atau membangun rumah gadang, dan juga acara Bakaua, turun ke sawah.
Intinya sih, sajian kolak bagalintin ini dibuat sebagai rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa karena diberi kemudahan dan keberkahan. Tas pastinya sudah melekat sebagai fashion wanita, fams. Nah, tas tangan ini bisa loh melengkapi OOTD kalian. Tas motif shibori produksi Yogyakarta ini boleh dijadikan koleksi kalian loh, fams. Shibori sangat terkenal di Jepang, fams. Shibori berasal dari kata shiboru, yang berarti memanipulasi bahan untuk menghasilkan bentuk 3 dimensi dengan cara mengikat dan menyimpul. Sebagian orang menyebut shibori sebagai batik versi Jepang. Di Indonesia juga dikenal teknik serupa, namanya jumputan, fams. Pembuatan kain shibori menggunakan teknik melipat, melilit, mengikat, dan mencelupkan kain pada pewarnaan yang disebut dengan indigo. Proses pengikat kain bisa menahan pewarnaannya tuh, jadi nggak seluruh kain bisa berubah warna ya. Justru motif yang dihasilkan unik banget. Kita lihat prosesnya lebih detail ya. Lipat kain dengan tali, karet, atau balok kayu sesuai pola. Lalu celupkan kain dalam larutan pewarna alam selama beberapa menit. Nah, warna coklat yang digunakan ini berasal dari ampas teh. Semakin lama direndam, maka bisa menghasilkan warna yang lebih gelap. Selanjutnya, angkat kain dan keringkan dengan cara dianginkan saja. Agar warna nggak gampang luntur, lakukan proses fiksasi, fams. Bisa menggunakan tawas dan kapur ya. Lanjut, keringkan kembali sampai warnanya muncul. Lalu buka ikatannya, bilas dan jemur kembali. Tapi jangan diterik matahari langsung ya. Kain shiborinya kini siap diolah menjadi berbagai produk. Misalnya, baju, tas, atau sarung bantal. Sekarang kita buat clutch atau tas tangan, fams. Buat pola luar dan dalamnya dulu, fams. Pastikan ukuran tinggi, panjang, dan lebarnya sesuai ya. Terus potong kain sesuai pola. Lipat sesuai bentuk tas yang diinginkan. Kemudian lem dan jahit supaya kuat. Dikolaborasikan dengan bahan kulit juga keren banget nih, fams. Gimana? Cantik banget ya, fams, aneka produk kerajinan berbahan kain shibori ini? Kalau kalian suka yang mana? Hihihi. Kalau kalian mengira hamparan rumput hijau ini di New Zealand, salah besar, fams. Hihihi. Pemandangan indah dan cantik menyegarkan mata ini ada di tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Padang Mangate dikenal sebagai tempat pengembalaan ribuan sapi. Seringkali disebut New Zealand rasa lokal gitu deh. Hihihi. Padang Mangate lokasinya ada di Jalan Padang Mengantas, Kecamatan Luhak, Kabupaten 50 Kota. Kurang lebih 12 km dari kota Payakumbuh atau 136 km dari kota Padang. Padang Mangate sebenarnya peternakan sapi di bawah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Peternakan Republik Indonesia. Ada 3 jenis sapi yang dikembangkan di Padang Mangate ini, yakni sapi simental. Ada juga sapi limosin yang tubuhnya berwarna coklat dengan postur tubuh yang lebih panjang. Juga ada sapi pesisir yang merupakan sapi lokal Sumatera Barat. Sapi-sapi yang dibebas liarkan ini dibiarkan memakan rumput yang ada di sini, fams. Sementara untuk sapi yang tidak dilepas diberi potongan rumput gajah yang sengaja ditanam. Setiap pagi hari, sapi dari padang rumput digiring masuk ke restorasi untuk diberikan pakan konsentrat maupun pakan tambahan, seperti kacang-kacangan. Oh iya, letak Padang Mangate di pinggang Gunung Sago, makanya wilayah ini sangat sejuk dengan panorama yang indah di mata. Kini Padang Mangate menjadi tempat favorit yang dikunjungi para wisatawan, fams. Untuk berkunjung ke sini nggak boleh sembarangan, harus memiliki surat izin, fams. Tenang, booking kunjungan bisa dilakukan secara online kok. Hal ini dilakukan untuk menjaga lokasi pembibitan dan lingkungan peternakan, sehingga perlu dijaga deh. Kalau terlalu banyak pengunjung, dikhawatirkan bisa merusak dan mengganggu hewan ternak, fams. For your info, fams, Padang Mangate ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya tahun 1916, dan diperuntukkan sebagai lahan peternakan sapi yang khusus didatangkan langsung dari Benggala, India. Bahkan, tempat ini pernah menjadi peternakan terbesar se-Asia Tenggara loh, fams.
selesai juga nih perjumpaan kita kali ini. Besok kita kembali lagi dengan informasi unik dan menarik lainnya, fams. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa.